Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kali ini mitos Sisyphus dari Albert Camus versi terbitan Kakak Tua. Saya pikir bukan terjemahan yang bermasalah kalau saya tidak lekas paham, melainkan kalimat-kalimatnya Albert Camus memang sukar dipahami bagi saya. Disclaimer, saya bukanlah lulusan sastra maupun filsafat. Ini adalah review dari orang awam yang baca mitos Sisyphus untuk sekadar disconnect dengan lingkungan sekitar. Pembahasan buku ini tuh brutal karena buku ini ditulis ketika berkecamuknya Perang Dunia II. Albert Camus menyoroti permasalahan yang sangat penting bagi umat manusia, yaitu tentang bunuh diri. Seseorang, bahkan kita, mungkin pernah bertanya-tanya, aku bunuh diri gak ya? Hidup ini tuh worth it gak sih untuk dijalani? Saya mengakui pertanyaan itu relatable buat saya. Pada bagian pengantar, Albert Camus menegaskan kenyataan pahit bahwa hidup itu sebenarnya memang gak bermakna. Emang gak ada makna yang absolut, manusia sendirilah yang berekspektasi harus ada makna. Pada kondisi kesenjangan itulah kita merasakan absurditas. Namun begitu, perlu ditebalkan, jawaban Albert Camus untuk pertanyaan awal tadi adalah bunuh diri tetaplah tidak dapat dibenarkan, bahkan ketika orang itu tidak percaya keberadaan Tuhan. Albert Camus menolak bunuh diri, baik itu bunuh diri fisik maupun bunuh diri filosofis. Buku ini ada 5 bab, terdiri dari 5 bab yang isinya esai-esai poetik, kata-kata indah dan susah dimengerti bagi saya. Buku ini tidak hanya tentang Sisyphus saja, ini buku personal. Dianggap Albert Camus merupakan buku yang sangat personal dan bertautan dengan L'Homme Revolt atau pemberontak. Saya suka bab 1 tentang absurditas, terutama subbab kebebasan absurd, yaitu yang ditawarkan Albert Camus bagi kita semua untuk tetap menjalani hidup. Bab 2 membahas manusia absurd. Di sini ada 3 archetype orang yang embracing absurditas dalam hidupnya. Ada Don Juan sebagai sang perayu, selain sang aktor dan sang penakluk. Kalau bab 3 tentang penciptaan absurd, terus terang saya nggak begitu relate dengan pembahasan itu karena lebih ngebahas ke karya sastra dan ada tokoh fiksi. Kamu membahas Kirillov dari Demons karya Dostoyevsky di sini. Saya belum baca karya tersebut. Saat ini saya masih ongoing baca White Nights atau Malam-Malam Putih karya dari Dostoyevsky. Kemudian di bab 4 tentu saja ada mitos Sisyphus dan kamu juga mereview Franz Kafka di bagian akhir dengan judul subbab Harapan dan Absurditas dalam karya Franz Kafka. Berikut merupakan sedikit keynotes dari saya yang awam. Pertama, penalaran absurd. Menurut saya, Albert Camus bernada simpatik terhadap penjelasan kenapa manusia itu bunuh diri. Menurutnya, bunuh diri adalah pengakuan bahwa hidup terlalu berat atau hidup tidak layak untuk dipertaruhkan. Albert Camus menulis paragraf-paragraf yang menurut saya evokatif dan relatable seperti ini. Di sudut jalan manapun, perasaan absurditas itu bisa memukul siapa saja tepat di wajah. Misalnya, bangun tidur, naik tram, 4 jam di kantor atau pabrik, makan, naik tram, 4 jam bekerja, makan, tidur, dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mengulangi ritme yang sama ya dengan segala permasalahannya gitu. Saya sih setuju ya kalau dibilang hidup ini terasa sangat mekanis. Muncul juga perasaan lelah kayak kenapa sih harus kayak gini, dan dari kelelahan itu muncul rasa heran, apa-apaan, sekaligus sadar bahwa ini tuh gak jelas. Albert Camus juga menulis yang intinya manusia memahami dunia hanya berdasarkan keterbatasan panca inderanya saja. Bahkan sains juga masih belum bisa menjelaskan sesungguhnya apa sih dunia itu. Hukum fisika itu kalau udah menyentuh ranah fisika kuantum juga masih belum jelas sampai sekarang. Ada perbenturan antara manusia ingin kejelasan makna dan tidak masuk akalnya kebisuan dunia. Selain itu, manusia juga kerap bernostalgia dan sering berharap pada sesuatu yang nggak pasti gitu. Itu adalah ilusi harapan. Pelarian ke bunuh diri secara fisik bukanlah jawaban, karena berarti seseorang menghindari konfrontasi langsung dengan absurditas. Yaudah kalau gitu nggak usah bunuh diri. Mungkin respon dari kita, yaudahlah kita serahkan saja hidup ke Tuhan gitu. Nah, Albert Camus juga menolak hal ini. Dia menganggap ini sebagai bunuh diri filosofis, seperti yang dilakukan oleh pemikir kayak Kierkegaard dan Sestov yang dianggap melarikan diri ke keyakinan metafisik. Ini seperti bersandar dan menerima saja suatu kepercayaan yang udah satu set siap untuk diterapkan dalam hidup demi kenyamanan psikologis.
Di halaman 38, Albert Camus menulis, Sestov tidak bilang inilah yang absurd, melainkan bilang inilah Tuhan, kita harus bergantung padanya meski ia tidak bersesuaian dengan kategori rasional kita. Kalau gitu, bunuh diri fisik nggak direkomendasikan, bunuh diri filosofis dengan menggantungkan diri kepada Tuhan juga Albert Camus menolak. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup gitu. Albert Camus menawarkan konsep kebebasan absurd yang pada halaman 69 ditulis ada 3 konsep berupa pemberontakan, kebebasan, dan hasrat. Albert Camus mengajak kita untuk mengakui absurditas, menerimanya, dan hidup terus dengan sadar. Pemberontakan bukanlah mesti sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan. Pemberontakan dilakukan dengan menciptakan makna sendiri. Albert Camus menulis konfrontasi terus-menerus antara manusia dan ketidakjelasan. Kemudian kebebasan adalah membebaskan diri dari suatu belenggu. Apalagi belenggu itu mengikat kayak nilai-nilai atau kepercayaan. Di bab selanjutnya, manusia absurd, ada 3 macam manusia yang embracing absurditas gitu ya. Saya sih paling engage baca tentang Don Juan. Albert Camus menggambarkan Don Juan seperti pria yang berpindah dari satu hubungan dengan perempuan ke hubungan lainnya, bukan karena mencari cinta sejati atau mencari hubungan jangka panjang, tapi karena ia menikmati proses merayu itu sendiri. Setiap hubungan dijalani dengan sadar dan hasrat taktik yang sama, namun ia tidak mencari makna yang lebih dalam dari hubungan-hubungan tersebut. Don Juan adalah contoh dari manusia absurd yang memilih untuk hidup sepenuhnya di masa kini. Ya, dan tipe lainnya adalah sang aktor, di mana kehidupan aktor maupun karakter-karakter yang diperankannya bersifat sementara dan akan berakhir begitu pertunjukan selesai. Aktor juga berjarak dengan karakter yang dimainkannya. Yang terakhir adalah sang penakluk yang kontemplatif terhadap perjalanan penaklukannya. Di bab 3, Albert Camus beralih ke dunia seni dan sastra. Ia membahas karya-karya Dostoyevsky. Mohon maaf, terus terang saya agak skip di bagian situ. Karena saya belum baca karya-karya, tadi kayak nggak relate gitu. Tapi bab itu membahas sikap tokoh-tokoh fiksi terhadap keabsurdan hidup, dan sikapnya misalnya apakah ia bunuh diri, apakah ia menggantungkan harapan ke Tuhan atau kepercayaan gitu. Selanjutnya ke judul buku yaitu Mitos Sisyphus. Sisyphus, tokoh mitologi Yunani yang dihukum para dewa untuk terus-terusan dorong batu ke atas, dorong batu besar ke puncak gunung, hanya untuk melihat batu itu menggelinding kembali ke bawah setiap kali mencapai puncak. Albert Camus menggunakan kisah ini sebagai metafor untuk kondisi manusia yang absurd. Hidup dalam repetisi, seperti ilustrasi yang tadi diberikan, kayak hidup yang sangat mekanis dan dunia terasa sangat dingin gitu. Adanya pencarian makna dalam dunia yang tidak serta-merta menjadi jelas gitu. Meskipun tugas Sisyphus nampak sia-sia dan tanpa akhir, Albert Camus berpendapat bahwa kesadaran dan penerimaan atas absurditas itu justru memungkinkan Sisyphus untuk menemukan kebahagiaan dalam perjuangannya. Kalimat-kalimat menarik Albert Camus bagi saya justru pada saat Sisyphus itu berjalan menuju ke bawah, ke daratan rata. Jadi kan dia dorong batu besar ke atas sampai puncak gunung, batu itu akan gelinding lagi ke bawah. Nah, yang menarik bagi saya adalah ketika Sisyphus itu berjalan ke bawah, menghampiri batu yang harus ia dorong kembali ke atas. Albert Camus menulis seperti ini. Aku melihat manusia itu berjalan turun dengan langkah berat namun terukur ke arah siksaan yang ia takkan pernah tahu kapan berakhir. Waktu sepanjang itu adalah seperti sebuah ruang bernapas yang kembali sebagaimana penderitaannya. Ia unggul atas takdirnya. Ia lebih kuat daripada batunya. Wah, ini sangat uplifting bagi saya. Ini reminder buat kita agar terus berjuang meskipun kita tahu mungkin tujuan akhir kita nggak akan pernah tercapai. Kira-kira seperti itu. Bab berikutnya adalah harapan dan absurditas dalam karya Franz Kafka. Kebetulan saya baca Metamorphosisnya Franz Kafka itu juga berkesan ya. Saya pikir karya Franz Kafka Metamorphosis sangat berkesan buat saya, tapi di buku ini, di subbab ini dibahas juga
karya seperti The Trial dan The Castle gitu. Albert Camus mengapresiasi karya-karya Kafka, The Trial dan The Castle karena secara tajam menggambarkan kondisi absurd manusia. Kalimat pembuka Albert Camus di subbab ini tuh menarik. Jadi dia menulis gini, seluruh seni Kafka meliputi usaha memaksa pembaca untuk membaca ulang. Nah, saya pengen nanya ke Albert Camus, emang ente enggak? Jadi kayak merasa sedikit paham terhadap apa yang ditulis Albert Camus itu setelah baca ulang paragraf-paragraf tadi ya. Kayak jelimet gitu. Ya, ada ulasan tentang tokoh-tokoh karya Kafka yang menganggap natural apa saja yang terjadi padanya. Jadi tokoh-tokohnya Kafka itu semacam nerimo gitu ya. Padahal kan ceritanya aneh banget ya rata-rata ya. Makin luar biasa petualangan si tokoh, maka akan semakin kelihatan sifat natural kisah itu. Ini sebanding dengan ketidaksesuaian yang kita rasakan terhadap keanehan hidup dan kesederhanaan bagaimana manusia nerima-nerima saja hidup ini. Ada pembahasan sikap penulis terhadap kepercayaan kepada Tuhan dan harapan, ya tentang harapan tentang masa depan ini juga udah dibahas kamu di bagian awal. Silahkan koreksi saya jika saya salah. Kita tidak harus selalu menggantungkan diri ke harapan palsu atau ilusi harapan. Lebih baik kita menikmati hari-hari ini aja, kita lebih menghargai momen-momen dan menggali makna dari pengalaman sehari-hari tanpa harus bergantung pada tujuan besar yang sesungguhnya itu tuh tak pasti. Walau tujuan akhir kita mungkin tidak akan pernah tercapai. Ini kayak Sisyphus yang terjebak pada repetisi hidup, kegiatan hidup gitu ya. Ya, saya suka bayangin scene-nya ya menghampiri batu bawah yang udah ngelinding didorong ke atas gitu, kayak nggak tahu kapan sih siksaan itu berakhir gitu. Tapi ya ia mengapresiasi proses itu yang terus-terusan. Kemudian ada quotes dari Albert Camus yang meragukan itu tuh dia beneran nulis seperti itu atau enggak sih gitu. Should I kill myself or have a cup of coffee? Bahasa Jawanya tuh, saya orang Jawa ya, bahasa Jawanya tuh tinimbang mumet ya mending ngopi sik wae enggak sih? Jadi setelah baca Mitos Sisyphus ini saya terasa ringan dan nggak ada saya bilang buku ini tuh depresif, malah uplifting gitu, kayak memotivasi kita. Ya udah sih, hidup emang belgedes, mau kayak gimana lagi kamu harus memberontak dengan cara memberikan makna tersendiri gitu. Itu yang saya dapatkan ketika menyelesaikan buku ini. Nah, kalau teman-teman baca Mitos Sisyphus, apa yang ditemukan? Bisa diisi di kolom komentar. Setelah ini saya pengen banget ngulas L'Homme Revolt atau Pemberontak, tapi entah kapan. Itu juga ongoing atau belum selesai, kayak banyak banget yang belum selesai. Terima kasih jika ada yang menyimak sampai akhir. Diskusi maupun koreksi jika ada yang salah dalam penyampaian dapat ditaruh di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas.